Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembelajaran firman Tuhan hari ini dari 2 Tawarik pasal yang ke-18. Saya memberi tema, jangan kompromi dengan kebohongan. Jangan kompromi dengan kebohongan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Nabi Mika menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan kebenaran, sekalipun dia dibujuk untuk bekerja sama dengan 400 orang nabi yang telah menyuarakan sesuatu yang palsu, yang tidak benar, yang mendukung Raja Ahab untuk berperang, yang berkata bahwa Raja Ahab akan menang. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Raja Yosafat dan Raja Ahab adalah besanan, anak daripada Raja Yosafat menikah dengan anak Raja Ahab. Kemudian mereka akan berperang, permintaan dari Ahab supaya Raja Yosafat dan pasukannya ikut berperang di Ramot Gilead, mengalahkan atau berperang menghadapi pasukan Raja Aram. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika mereka akan berperang, Raja Yosafat meminta supaya mendengarkan petunjuk dari Tuhan. Nah, Raja Ahab memanggil 400 nabi, dan suara 400 nabi memberi dukungan kepada mereka. Tetapi sahabat yang dikasihi Tuhan, Raja Yosafat bertanya apakah tidak ada lagi nabi. Dan Raja Ahab berkata, masih ada, tetapi nabi ini selalu berbicara atau menubuatkan hal yang tidak baik tentang aku. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Raja Ahab. Tapi Yosafat meminta supaya tetap bertanya kepada nabi itu. Nabi itu adalah Nabi Mika. Nah, kita melihat akhirnya dia ada utusan untuk ke Nabi Mika meminta petunjuk itu. Di ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita lihat Mika tidak mau berkompromi. Dia hanya menyampaikan kebenaran. Dia hanya menyampaikan firman Allah. Dia tidak mau tergoda dengan jumlah nabi yang lebih banyak, suara yang lebih banyak supaya dia aman. Tidak. Memang ada risiko, ada harga yang harus dibayar ketika Nabi Mika menyatakan kebenaran. Dia tidak berkompromi dengan nabi-nabi palsu yang lain itu. Akhirnya salah seorang nabi dari antara 400 itu menampar dia. Kemudian juga Nabi Mika dipenjarakan dan diberi makanan hanya sedikit saja. Kemudian Raja Ahab berkata, nanti setelah saya pulang akan ketemu dengan nabi itu. Tetapi nabi berkata, apa mungkin Raja Ahab pulang? Raja Ahab akan mati di medan pertempuran. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat waktu berperang Raja Ahab menyamar. Dia tidak pakai jubah kebesarannya. Justru yang pakai jubah kebesaran adalah Raja Yosafat. Nah, ternyata apa yang terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Raja Aram memerintahkan hanya Raja Israel, Raja Ahab yang harus dibunuh, yang lain jangan diserang. Nah, ketika pasukan melihat yang berpakaian kerajaan adalah Yosafat, mereka hendak menyerang Yosafat, dan Yosafat berteriak, berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan menggagalkan pasukan Aram untuk membunuh Yosafat. Tetapi salah seorang pasukan Aram hanya dengan sembarangan saja, dikatakan sembarangan saja melepaskan anak panah tepat mengenai Raja Ahab, Raja Ahab. Dan apa yang terjadi? Panah kena
kepada Raja Ahab, dan sambil mereka bertempur, darah bercucuran hingga pertempuran itu sampai sore hari, dan Raja Ahab mati. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Mika tidak mau berkompromi dengan kebohongan. Mika tidak mau berkompromi dengan dosa. Mika tidak mau mengamankan diri sendiri. Dia tidak mau masuk kepada zona nyaman, tetapi dia mau menyatakan kebenaran. Sekali lagi, ketika kita melakukan atau mengungkapkan kebenaran, memang ada risiko, ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi kebenaran adalah kebenaran, akan terbukti, tidak bisa digagalkan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita nyatakan kebenaran. Jangan pernah berkompromi dengan dosa. Jangan pernah berkompromi dengan kebohongan. Ya, hanya untuk mengamankan diri kita, mengambil keuntungan, ya, mengambil zona nyaman. Akhirnya kita tidak mau menyatakan kebenaran, mendukung seseorang, ya, hanya karena supaya kita mendapatkan rasa nyaman, supaya kita disanjung, supaya kita dihargai. Kemudian kita mendukung, ya, seseorang seperti 400 nabi tersebut yang mendukung Ahab, padahal Ahab orang yang jahat. Dia tidak takut akan Tuhan, tetapi nabi-nabi palsu itu selalu memberikan nubuatan yang mengatakan hal yang baik tentang dirinya. Ya, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap setia dengan kebenaran. Ungkapkan kebenaran. Jangan berkompromi dengan kebohongan, dengan dosa. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Kita melihat ada banyak orang, pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, yang mengajarkan sesuatu yang berkata baik, supaya dia aman, dia dihargai, dia disanjung, membicarakan firman, hanya mengatakan yang baik, bahkan berkompromi, ya, tidak mau menyatakan kebenaran, tidak mau menegur dosa, tidak mau menunjukkan kesalahan orang. Ini sangat beresiko. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, mari kita harus berdiri di dalam kebenaran. Jangan berkompromi dengan kebohongan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.